Hai, balik lagi di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Tentunya masih bersama saya Desi, dan hari ini saya kedatangan seseorang ya yang katanya ini salah satu anggota Rohis. Nah, anggota Rohis dari mana nih ya? Langsung aja kita tanya. Ini dia, ada Mbak Anastasia. Halo. Halo Kak. Ini dipanggilnya Anas apa Tasya? Tasya. Tasya. Oh, enggak dia manggil Anas. Ada. Tetap ada yang manggil Anas. Ada. Ini suka keliru enggak manggil Anas kayak laki-laki gitu ya? Iya kan? Oke. Ini Mbak Tasya ini katanya anggota Rohis ya? Betul. Di sekolah mana nih? SMK Negeri 1 Bukateca. SMK 1 Bukateca. Oke, ini sekarang kelas? Kelas 10. Oh, masih kelas 1? Iya. Baru masuk sekolah berarti ya? Betul. Oke. Anggota Rohis ini dari kapan nih? Bergabungnya dari dulu, dari SMP atau baru-baru ketika masuk SMK nih? Saya dari SMP udah bergabung dengan Rohis. Oh, dari SMP? Iya. Berarti udah lama ya? Ya lumayan. Itu dari masuk SMP? Iya, dari kelas 7. Dari kelas 7 sampai Iya. sekarang udah kelas 10? Iya. Oke, udah 3 tahun berarti gabung di Rohis ya? Betul. Oke, nah ini ada nggak alasan tersendiri kenapa sih ikutnya Rohis gitu, nggak ikut organisasi yang lain? Karena saya pengen memperkenalkan ke remaja-remaja lain kalau belajar agama itu nggak selalu ngebosenin, nggak selalu kampungan. Oh Terus gitu. bahkan belajar agama itu suatu kewajiban. Suatu kayak kewajiban, oke. Berarti di Rohis itu belajar agamanya menyenangkan gitu ya? Banget. Oke, emang program-program kerjanya tuh apa aja sih sampai bikin, oh ini belajar agama tuh menyenangkan loh kayak gitu? Sebenarnya program Rohis itu ada banyak, tapi beberapa aja ya Kak. Oh ya, boleh. Kita fokusnya itu mensejahterakan masjid dan pengembangan diri. Kita markas besarnya itu ada di musola, Di musola An-Nur. An-Nur itu di SMK berarti Iya, sekolah? di dalam SMK kayak gitu. Terus ada tahfiz juga, hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran. Terus kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain kayak gitu. Terus ada berbagi paket rames kayak gitu. Oke, itu memakmurkan masjid tadi katanya ya. Itu Iya. kegiatannya tuh apa saja yang dilakukan biar memakmurkan masjid itu? Kita biasanya sebelum mulai eskul kita adain tadarus. Terus biasanya setiap bulannya itu ada kegiatan bersih-bersih musola, dan biasanya itu setiap hari dijadwal sebelum duhur itu anak-anak bersih-bersih musola. Oke, itu untuk memakmurkan masjid. Iya. Terus ada yang katanya tadi bagi-bagi rames. Betul. Itu setiap hari apa bagi-baginya? Bagi-bagi ramas itu kita adain setiap 1 bulan sekali di akhir bulan. 1 bulan sekali di akhir bulan. Itu Betul. yang dibagikan itu ke siapa? Ke orang-orang yang nggak mampu sih, kayak orang-orang yang ada di jalan, kayak badut-badut kayak gitu. Oke, berarti anak-anak Rohis turun langsung ke jalan buat bagi-bagiin makanan itu ya? Betul. Oke, nah terus program kerja yang sekarang lagi dijalanin itu apa? Program unggulannya? Program unggulannya kayaknya belum ada, tapi kita fokus untuk bekerja sama dengan Rohis sekolah lain. Rohis sekolah lain. Terus juga kita fokus ke tahfiznya terlebih dahulu. Terus kayak belajar public speaking juga sih di Rohis. Oh, diajarin public speaking juga? Iya. Itu pertemuannya ada pertemuan rutin gitu dengan sekolah lain atau gimana nih buat ketemu sama sekolah lain? Untuk kolaborasi dengan sekolah lain biasanya kita itu ngadainnya pas PHBI, peringatan hari besar, kayak Isra Mi'raj. Oke. Terus Maulid Nabi kayak gitu sih. Kalau untuk di SMK Bukateja itu setiap hari apa ininya? Ekstrakurikuler Rohisnya? Setiap hari Kamis. Hari Kalau Kamis? Kamis itu wajib. Terus kalau pengen ikut hadroh juga bisa. Nah itu hari Senin sama Selasa. Senin Selasa. Oke, berarti diajarin hadroh juga? Iya. Itu semua siswa atau cuma yang ikut Rohis aja nih? Semua siswa boleh, tapi wajibnya itu Rohis ada beberapa yang wajib sih. Oke, berarti dari kelas 10 sampai kelas 12 mau ikut hadroh juga boleh gitu ya? Iya. Oke, nah terus sejauh ini nih nilai-nilai apa aja sih yang udah didapetin selama ikut Rohis gitu? Banyak sih Kak, salah satunya nilai-nilai religius, persahabatan, terus ukhuwah Islamiyah. Oke, ada ukhuwah juga diajarin di situ ya? Iya. Oke, nah ini buat bagi waktunya gimana nih? Bagi waktu buat belajar sama ikut Rohis? Kalau aku sendiri kan tipe orang yang kadang keblibet sama acara sendiri. Oh, kayak suka belibet-belibet gitu ya? Iya, jadinya kadang dibikin list kegiatan apa aja sih hari ini kayak gitu. Terus apa aja yang penting banget dilakuin sama yang bisa di cancel dulu kayak gitu. Oke, berarti lebih ke kayak bikin skala prioritas gitu ya. Betul. Bikin hari ini aku mau ini gitu ya. Iya. Jadi bisa bagi waktu, sekolahnya tetap jalan, ikut Rohisnya juga tetap jalan Iya. gitu ya. Oke. Nah,
paling seneng tuh kegiatan apa nih di Rohis yang Tasya paling suka gitu? Kolaborasi sama sekolah lain. Itu seneng Banget. Kenapa harus kolaborasi? Kenapa kolaborasi itu bikin seneng? Karena di situ kita bisa ketemu sama teman-teman baru, terus kita bisa belajar bareng, terus kita banyak menemukan hal yang gak ditemuin di dalam sekolah kayak gitu loh Kak. Oh gitu. Jadi Rohis SMA lain dan SMK lain juga ikut ketemu di situ. Iya. Akhirnya Tasya dapet teman baru di situ ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kan di depan kita ada teh nih. Kayaknya enak kita sambil ngeteh dulu kali ya. Oke, aku masih punya beberapa pertanyaan lagi nih. Pernah nggak sih kamu itu ikut kegiatan di luar sekolah gitu, tapi mewakili sekolah ikut kegiatan Rohis di luar gitu? Untuk kegiatan Rohis di luar sebenarnya belum terlalu banyak kegiatan di luar, tapi kemarin dapat amanah perwakilan buat ke sekolah lain. Itu ngapain itu ke sekolah lainnya? Kegiatan musyawarah di sana. Ada musyawarah. Itu bahas apa tuh kalau boleh tahu? Di sana waktu itu pemilihan ketua baru sih. Ketua baru di sekolah tersebut. Iya. Oke. Nah, terus pernah ada nggak pengalaman yang paling berkesan selama gabung di Rohis dari SMP sampai sekarang gitu? Kalau dari SMP pengalaman paling berkesannya pas kegiatan Ramadan. Wah, itu ngapain tuh pas bulan puasa itu? Itu seru banget sih sebenarnya, karena kan kita pas bulan Ramadan itu ngumpulin uang dulu anak-anak. Nah, terus kita ke TPQ kayak gitu, main bareng sama anak-anak kayak gitu. Terus ke TPQ. Terus juga bagi-bagi paket sembako buat orang-orang di sekitar sekolah. Terus bagi-bagi paket sahur juga. Nah, itu seru banget sih. Itu seru. Itu berarti ngajarin anak-anak ngaji di TPQ, bagi-bagi sembako, terus bagi-bagi makanan buat sahur juga. Betul. Berarti itu pagi-pagi buta udah nyiapin gitu buat sahur. Kalau untuk bagi-bagi paket sahur itu kita bagi-baginya yang bahan mentah. Oh, bahan mentah. Jadi nanti diolah sendiri sama mereka. Oke, berarti lebih ke kasih mentahannya aja gitu sama warga. Betul. Itu bagi-baginya di mana aja nih kalau boleh tahu? Kalau bagi-bagi sembako itu kita nyebar. Kalau bagi-bagi paket sahur itu di depan SMP waktu itu. Di depan SMP-nya? Iya. Berarti itu ikut kegiatan itu pas masih SMP? Iya. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang saya sama Tasya, perwakilan Rohis ya dari SMK Negeri 1 Bukateja. Ini, oh iya, saya lupa belum tanya nih. Ini jurusannya jurusan apa di sekolah itu ambilnya? DPB. DPB. Itu apa nih? Singkatan apa nih? Desain produksi busana. Desain produksi busana. Betul. Berarti bikin baju bisa? Belum. Belum. Tapi lagi belajar bikin baju ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Tasya ya. Iya. Nah, selanjutnya ini kita akan berbincang-bincang dari perwakilan PMR SMK Negeri 1 Bukateja. Nah, saat ini udah bergabung bersama saya ada Mbak Vija. Halo. Halo Kak. Nah, ini Mbak Vija ini merupakan perwakilan dari ekstrakurikuler PMR Palang Merah Indonesia. Remaja. PMR atau PMI nih? PMR ya, bukan PMI. Nah, Mbak Vija ini udah dari kapan nih bergabung di PMR SMK Negeri 1 Bukateja? Semenjak kelas 10. Sekarang udah kelas 11. Udah, berarti udah 2 tahun ya? Iya. Oke. Nah, kenapa sih kok ikutnya PMR gitu? Waktu SMP kan udah pernah ikut PMR juga. Terus ke SMK niatnya mau nerusin. Itu karena seneng bantuin orang, nolongin orang atau gimana nih? Iya, seneng bantuin orang. Iya. Biasanya nolongin orang tuh yang gimana? Yang sakit, yang pingsan atau yang sakit hati? Pingsan gitu. Pingsan. Oke, itu kalau pingsan tuh biasanya diapain? Dibawa ke tempat teduh, terus pakaiannya itu yang dilonggarin. Oh, pakaiannya dilonggarin. Ya, biar jalur nafasnya itu bisa terjaga. Oke, jadi biar aliran nafasnya nanti terbuka lagi gitu ya. Oke. Nah, ini kan katanya udah ikut PMR dari SMP. Iya. Nah, itu bisa nggak sih nilai-nilai yang didapatkan di PMR itu diterapkan di kehidupan sehari-hari? Menurut saya sendiri sih bisa. Bisa ya? Itu contohnya gimana? Karena materi PMR sendiri kan tentang kesehatan. Nggak selalu tentang kesehatan, tentang nilai sosial juga gitu. Oh, ada sosialnya juga. Ya. Contoh nilai sosialnya itu kayak seperti bakso sosial gitu ke orang-orang yang kurang mampu. Gitu. Terus ini juga nggak kayak penggalangan dana untuk bencana kadang? Kalau belum? itu sih belum. Oh, belum. Cukup cuma sekedar bakso aja gitu ya, Iya, ke warga-warga yang kurang mampu. Iya. Itu di sekitar Purbalingga atau di mana nih?
Di sekitar desa Bokateja. Di dekat sekolahnya aja berarti Iya. ya. Oke. Nah, itu kalau ini tuh latihan rutinnya setiap hari apa di sekolahnya? Kalau untuk anggotanya sendiri itu hari Rabu. Hari Rabu. Iya. Kalau untuk angkatan saya pengurusnya itu hari Kamis. Kamis. Iya. Berarti kamu Rabunya ikut, Kamisnya juga ikut. Ikut. Oke, berarti 2 hari dalam seminggu itu ikut latihan ikut latihan PMR tadi ya? Iya, Oke, latihan PMR. Nah, ini kenapa sih kok di setiap sekolah itu ada PMR, itu tujuannya buat apa gitu? Kalau menurut saya sendiri sih untuk melatih dan menunjukkan sikap jiwa kemanusiaan sejak dini. Gitu. Biasanya tuh berarti kalau ini ada kegiatan-kegiatan di sekolah itu suka bantuin gitu ya? Iya. Jaga-jaga gitu, barangkali ada teman-temannya yang sakit. Iya, benar. Jaga upacara gitu, Kak. Oh, juga upacara juga. Ya, sukanya kan banyak ada yang sakit, pingsan gitu. Oh, yang bantuin anak-anak PMR. Anak-anak PMR. Oke. Nah, terus pernah nggak dapat pengalaman menarik pas ikut PMR? Pernah. Ngapain tuh? Latihan gabungan seluruh PMR Purbalingga. Di mana latihannya? Di SMA 1 Purbalingga. SMA 1. Iya. Itu semuanya ngumpul di situ. Iya, Rame banget dong berarti. rame. Banyak Cuma- orang. Cuma beberapa ada yang nggak berangkat. Berarti nggak bisa semuanya hadir ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau PMR itu ada kegiatan di luar sekolahnya nggak? Misal kayak ada kemah atau apa gitu? Kalau tahun kemarin belum ada. Niatnya sih tahun sekarang kan ada Jumbara gitu. Oh, namanya Jumbara ya kalau PMR ya? Iya, Itu di mana? Mau diadain di mana katanya? kurang tahu. Oh, belum dapat info lagi ya? Iya. Oke. Nah, terus seneng nggak sih ikut PMR itu? Senang. Senengnya apa? Bisa diceritain nggak? Punya banyak teman, terus dapat ilmu materi-materi tentang medis kesehatan gitu, Kak. Cara-cara pembidaian kan buat misal kalau ada yang kecelakaan terus tulangnya patah, Hah? itu kan bisa PMR itu kan bisa pertolongan pertama dengan cara membidai. Oh, itu di bidai itu gimana? Misal tangannya patah gitu. Ya, misalkan tangannya patah, Terus dibidai pakai papan gitu. ya pakai kayu, Bisa tuh diikat. diikat Oh. pakai mitela biar mengurangi pergerakan. Oh, berarti biar patah tapi nggak geser-geser gitu ya Iya, tulangnya. iya. Oke. Terus ada lagi nggak yang lain? Misal nolongin orang tiba-tiba kejang-kejang atau tiba-tiba pingsan, Nolongin tiba-tiba. orang asma. Oh, kalau orang asma tuh gimana ditolonginnya? Waktu itu pengalaman kelas 10 sama baru-baru kemarin Ada yang asma di sekolah? ada asmanya itu karena kecapean. Ditanganinya sih yang pertama didudukin, Oh, suruh duduk. duduk tapi tiduran gitu, Kak, kayak nggak terlalu, Oh ya, duduk setengah tiduran gitu ya? Iya. Oke. terus dipakein oksigen. Pakai oksigen? Iya. Di sekolah ada oksigennya? Ada Oh. oksigen tabung sama yang kaleng gitu. Sama yang kaleng. Iya, ada. Itu di oksigen, terus lama-lama jadi ini berkurang asmanya atau gimana? Iya, pertama dikasih oksigen 1 kali. Kalau masih sesek itu maksimal kan 3 kali. Oh, maksimal 3 kali? Iya, Kalau 3 kali masih sesek gimana? terpaksa dibawa ke puskesmas. Oh, pertama ke puskesmas dulu? Enggak, ditangani di sekolahan dulu. Oke, di sekolah udah nggak bisa ditangani baru ke puskesmas. Puskesmas, Nggak langsung ke rumah sakit? Enggak. Oh, ada ini ya, ada step-stepnya ternyata Ada. ya. Oke. Nah, terus pernah nggak nanganin satu kasus yang kayak, aduh ini tuh nggak bisa gitu, nggak bisa ditangani sampai MR gitu, harus dibawa ke rumah sakit, pernah nggak? Ada Itu apa tuh? Kejadian apa tuh? kesurupan. Kesurupan. Itu gimana ceritanya kok bisa kesurupan? Kalau itu sih kurang tahu, Kak. Cuma waktu itu ada yang tiba-tiba kan katanya sakit terus dibawa ke UKS. Tiba-tiba nangis gitu, Kak. Oh, tiba-tiba nangis, nggak Iya. tahu alasannya apa gitu, nggak tahu ya, nggak mau Iya, cerita gitu, nggak mau enggak. ngomong ya. Terus tiba-tiba kesurupan gitu. Ya, terus manggil Pak Guru. Terus katanya dibawa ke rumah sakit aja. Oh, dibawa ke rumah sakit. Iya. Nah, baru tahu saya ternyata kesurupan bisa dibawa ke rumah sakit ya. Mungkin di sana dokternya bisa berdoa gitu ya atau gimana. Oke, itu yang paling ini ya. Iya. Nggak bisa, wah aku nggak bisa ini, nggak bisa bantuin gitu Iya, ya. nggak bisa. Oke. Cuma Nah, bisa nenangin. oh nenangin. Itu kalau ditenanginnya gimana? Suruh istighfar, suruh Iya, apa? suruh istighfar gitu. istighfar. Mau istighfar nggak? Nangis terus, Kak. Nangis terus, nggak mau berkata-kata gitu ya? Enggak. Kok nangis terus gitu. Iya. Sampai dibawa ke rumah sakit juga masih nangis. Kalau dibawa ke rumah sakitnya kan saya nggak ikut, cuma sama Pak Guru. Pak gurunya aja. Iya. Oke. Tapi abis dibawa ke rumah sakit sembuh. Kalau itu
sih kurang tahu, kayaknya langsung dibawa ke Rumah. rumah sakit terus langsung pulang ke rumah. Oke. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, aku mau ngajak kamu ngeteh dulu nih, karena kan kita lagi di Ngeteh Anget Podcast ya. Nah, Vija, aku mau tanya, di PMR itu ada ininya nggak, ada susunan organisasi gitu, kayak jabatan-jabatannya gitu? Ada. Ada. Kalau Vija nih jadi apa di situ? Kebetulan jadi ketua. Wih, jadi ketuanya. Kalau PMR itu memang kebanyakan cewek atau gimana nih? Kalau angkatan saya itu nggak ada cowoknya, Kak. Gak ada cowoknya sama Nggak sekali. ada. Itu kalau ada yang pingsan gotong-gotong gimana itu? Cewek. Cewek yang gotong-gotong? Iya, suka Aduh. dibantu sama Pak Guru gitu. Oke, keren ini. Wanita-wanita tangguh ya ikut PMR. Oke, terakhir nih, aku mau tanya, apa sih harapan kamu buat organisasi PMR ke depannya, khususnya di sekolah kamu ya? Makin banyak peminatnya, terutama cowok itu, Kak. Nah tuh, ini yang nonton dan sekolah di Bukateja, SMK 1 Bukateja ya, yang cowok-cowok bantuin nih, temennya ini bantuin loh, kasian loh, ini angkat-angkat orang pingsan nggak ada cowoknya. Terus apa lagi? Makin banyak prestasi buat sekolah. Oke, itu aja paling ya harapannya ya. Oke, itu tadi bincang-bincang aku sama Vija, dan tadi ada Tasya, anggota PMR dan juga Rohis dari SMK Negeri 1 Bukateja. Dan buat teman-teman jangan lupa terus saksikan podcast Ngeteh Anget setiap hari Rabu dan juga hari Minggu jam 5 sore. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.